Kalau kita punya online juga gitu kan ya, online nanti memenuhi domain gitu ya, kan jadi apa, penuh nanti isinya. Nah, untuk supaya kita itu melihat apakah layak atau tidak, baik lagi ke news value. Ada kebaruan, aktualitas. Jadi peristiwa itu baru. Ya, kalau itu berita yang sifatnya straight news harus baru. Makanya kan kalau detik.com pengennya pokoknya selain itu peristiwa itu aja, orang di peristiwa itu di Bandung, orang di Aceh saat itu juga diusahakan untuk sudah mengetahui. Ya kan? Nah itu biasanya Twitter lebih cepat kan ya, paling cepat kan ya, karena itu dia biasanya orang yang lihat kejadian itu yang langsung nge-post kan ya. Nah itu kalau apa itu berita harus memenuhi kebaruan ya, aktualitas. Kedua, dampaknya. Ketiga, dampak magnitude ya. Ketiga, ada kedekatan. Kedekatan itu kalau peristiwanya itu di Bandung, kemungkinan orang Bandung saja yang tertarik. Atau kedekatan emosional. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau itu peristiwa itu di Bandung, sementara mungkin orang Sunda yang orang yang bekas warga Bandung yang di luar kota juga tertarik. Nah, yang jadi pertanyaan kan, banyakkah orang orang Bandung yang tinggal di luar kota? Kan itu. Keempat, ada ketokohan. Jadi siapa yang menjadi korban dari peristiwa itu, siapa yang menjadi pelaku peristiwa itu, dan sebagainya kan, tokoh menyangkut orang. Kemudian ada, kalau di itu kan, mohon maaf ya, hal-hal menyangkut seksualitas itu menarik. Yang pokoknya yang itulah. Ya tapi kan itu melanggar norma kan ya, makanya ada kode etik dan sebagainya. Nah sekarang tantangan kita adalah bagaimana kita menampilkan yang begitu tanpa melanggar norma. Ya. Keempat, ada skandal. Skandal itu sesuatu yang dilakukan secara diam-diam, secara yang pokoknya sesuatu yang bisa melanggar norma kan ya, kejahatan dan sebagainya. Terus apa lagi? Apa lagi coba? Apa sudah gitu. Ya jadi itu ukuran-ukuran apakah suatu peristiwa itu layak diberitakan atau tidak. Memang keputusannya itu tergantung pada masing-masing orang gitu. Dan itu harus dilatih gitu loh. Kenapa harus dilatih? Karena orang kadang-kadang melihat sesuatu hal penting itu menjadi biasa. Sensitivitas. Ya. Itu karena orang biasa melihat peristiwa itu biasa. Karena apa? Karena orang sudah mengalami kejadian itu tiap hari gitu. Sementara orang lain itu nggak pernah mengalami kejadian seperti itu, melihat kejadian seperti itu, sehingga melihat itu sesuatu luar biasa. Nah di situ tantangannya bagaimana orang yang melihat sesuatu yang luar biasa menjadi biasa tadi untuk supaya empati pada orang lain gitu loh. Orang lain merasakannya gitu kira-kira seperti, jangan melihat jangan berpatokan pada diri sendiri. Termasuk kita mengatakan bahwa itu mempunyai nilai berita yang paling tinggi, mempunyai nilai berita tinggi. Sekarang gimana kita tunjukkan bahwa nilai berita itu tinggi gitu loh? Kan tadi elemen-elemen itu tadi gitu, ketokohan, nampak, ada seksualitas dan sebagainya gitu, ada skandal dan sebagainya itu tadi. Ya, nah tadi masuk berita. Sekarang tidak semua berita merupakan berita investigatif. Kalau berita in-depth news, mungkin Anda sudah tahu kan itu berita itu detail.
Biasanya feature itu in-depth kan ya. Tapi tidak semua berita atau in-depth news itu menjadi berita investigasi. Berita investigasi berarti menyangkut soal adanya usaha orang untuk menutupi informasinya kan. Kita berusaha untuk mengulik informasi yang ditutupin itu. Ya. Nah, kita berusaha untuk tutup. Sekarang pertanyaannya kan semua orang mempunyai berita. Semua media memberitakan. Seperti yang saya katakan tadi. Sekarang yang membedakan kita dengan media lain itu apa? Kemampuan kita untuk menginvestigasi itu. Nah, kemampuan menginvestigasi itu tidak cukup dengan hanya berdasarkan feeling aja gitu, berdasarkan perasaan. Kita harus punya pengetahuan. Artinya apa? Kita harus banyak baca gitu loh. Kita membaca tentang berita peristiwa dan sebagainya. Jangan hanya mengandalkan koran media Anda saja gitu. Anda baca media lain. Anda baca media sehingga apa? Anda tahu apakah berita Anda itu baru atau sudah lama gitu loh. Paling tidak kan itu. Jangan-jangan Anda sudah bikin berita, ternyata orang lain sudah bikin berita seperti itu. Nah, makanya supaya kita berbeda, walaupun mungkin beritanya atau peristiwanya sama, tapi kalau kita yang membedakan adalah kemampuan kita untuk menginvestigasi itu tadi. Karena apa? Karena saya yakin setiap peristiwa itu ada orang yang berusaha untuk menutup-nutupin gitu. Seringan apapun. Termasuk termasuk berita selebriti kan. Apakah Anda percaya yang muncul di Instagram dia itu seperti dia seperti yang ditampilkan itu? Kan enggak, itu kan polesan semua itu. Kan dalam ilmu komunikasi ya, semua yang tampil di media yang dia bikin itu kan dasarnya bagus-bagus. Kita kan berusaha gitu. Banyak kan kalau Anda belajar di komunikasi, belajar di jurnalistik kan tentu kita tidak percaya dengan media yang medianya sendiri menampilkan dia sendiri gitu. Karena apa? Pasti yang ditampilkan yang bagus-bagus gitu. Maka itulah yang lahir pencitraan kan. Ya kan, pencitraan itu kemudian ada orang PR dan sebagainya, ada PR dan sebagainya. Nah, kita sebagai jurnalis harus punya sikap yang kritis gitu. Kritis itu apa? Tidak begitu saja mau atau tidak begitu saja percaya dengan apa yang kita dengar gitu. Kan ada benefit of doubt kalau bahasa Arabnya kan di bahasa jurnalistik itu. Kita itu mungkin percaya bahwa yang disampaikan itu, tapi kita punya kewajiban kita untuk mengecek ulang apa yang diinformasikan itu. Jadi kita harus punya si karakteristik keraguan-keraguan itu tadi. Siapapun lah yang ngomong itu, kita harus punya keraguan-keraguan. Artinya apa? Kita harus bisa mengkonfirmasi, kita harus bisa mengecek ulang, ya apa? Mencari informasi imbangannya. Mungkin Mas Rudi, kalau di dalam penelitian di karya ilmiah namanya penelitian kualitatif, kan nggak ada alat uji untuk apakah informasinya itu akurat. Cara kita menemukan akurasi berita itu adalah mencari pembandingnya. Ada orang yang mengatakan sebaliknya enggak? Kalau nggak ada orang yang mengatakan sebaliknya, informasi itu berarti akurat. Dan gitu, jadi beberapa hal yang itu dasar-dasar jurnalistik kan ya. Dan sekali lagi saya sampaikan pada Anda semua, Anda harus banyak baca gitu. Harus ada belajar. Belajar itu kita belajar itu selama-lamanya gitu. Sepanjang kita hidup kita harus belajar. Belajar dari apa? Dari buku, dari
kehidupan, dari apa kita melihat lingkungan kita harus berpikir gitu. Yang paling penting adalah pertanyaan, mengapa dia begitu? Kalau kita muncul ke pertanyaan mengapa dia begitu, kita itu otomatis belajar. Karena apa? Kita berusaha untuk mencari jawabannya gitu. Ya, jadi itu kalau kata Mukhtar Lubis, fokus baca. Izin Pak. Boleh tanya Pak? Ya. Terkait berita investigasi yang Bapak sampaikan tadi Pak. Misalnya kita mendapatkan satu informasi mengenai satu tindak, katakanlah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Kita hanya misalnya ada oknum aparat penegak hukum yang dalam rangka proses penegakan hukum dia suka melakukan pemerasan terhadap masyarakat misalnya kan. Kita hanya dapat informasi seperti itu, terus kita untuk membuktikan kebenarannya kita lakukan pola investigasi. Misalnya kalau polisi untuk jajaran narkoba ada istilahnya cover underboy, yaitu untuk menjebak pengedar narkoba menyamar sebagai pembeli untuk dapat menjebaknya. Saya pernah juga melakukan hal itu Pak, berawal dari informasi seperti itu gitu kan. Terus saya lakukan komunikasi dengan oknum aparat penegak hukum itu. Saya melakukan komunikasi via telepon dan mengaku dari keluarga orang yang sedang bermasalah dengan hukum itu gitu kan. Terus saya coba mengajukan nilai tawar gitu kan, deal-dealan, dan ternyata langsung disambutnya gitu kan. Nah itu kebetulan dia sedang menangani suatu perkara. Ini saya sebut saja oknum kejaksaan Pak ya, dia lagi menangani satu perkara untuk terdakwa, taruhlah atas nama si A gitu kan. Terus saya diam-diam saya telepon jaksa itu mengaku dari keluarga si A. Pak, saya keluarga si A Pak, bisa nggak dibantu untuk meringankan tuntutannya Pak? Oh bisa, biayanya sekian. Itu cara saya untuk mendapatkan data. Kira-kira cara seperti itu legal nggak Pak gitu? Coba, Ardian di mana dia? Kalau seandainya legal, Nggak, kamu di mana? Jangan dengar. Sepanjang ada pelanggaran kode etik di jurnalistik di sana, undang-undang tidak masalah juga. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan informasi. Mana Gus? Yang banyak itu ya Pak. Ada bukti dari wartawan dari data dari nasabah. Salah satunya ya dengan sistem undercover kayak gitu Pak. Apa? Sistem undercover, kalau saya nyebut sistem undercover, nyamar. Jadi kita seolah-olah nyamar jadi korban atau jadi keluarga korban untuk mendapatkan data. Tapi tentunya dilengkapi dengan bukti rekaman. Anda menghubungi siapa? Misalkan gini, ada beberapa pejabat yang sangat sensitif jika kita mengusut-usut tentang kasusnya. Contohnya kemarin kayak kasus Pak Sukamto sebelum dia jadi tersangka, yang kader Ceko Sumbar sebelum dia jadi tersangka korupsi, kan wartawan untuk ngecek, untuk mencari fakta di lapangan dengan menyamar sebagai agen proyek, nyamar sebagai itu. Kemana dia nyamar untuk kemana? Nyamar itu kemana? Nyamarnya ke yang bersangkutan. Misalkan telepon ke sekretarisnya, telepon apa, gimana pergi aliran dananya, gimana sistem duit dan pembayaran segala macam, berapa fee pembagiannya, gitu Pak. Jadi legal nggak cara penyamaran? Menurut kamu melanggar aturan nggak?